Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Indri Julianasti dari kelas 10 MIPA 2. Tugas ini saya lakukan secara individu dengan nama Only One, mata pelajaran sosiologi yang bertema jenis-jenis interaksi sosial dengan guru pembimbing Bapak Iredi Esos, tahun pelajaran 2022-2023, SMA Negeri 2 Eno. Langsung saja kita masuk ke inti dari pembelajaran, yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui pengertian dari interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan yang B, jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial ada 3, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan terakhir kelompok dengan kelompok. For your information, individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Sedangkan kelompok adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Yang pertama adalah interaksi sosial antara individu dengan individu. A. Syarat terjadinya interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang pertama, minimal dilakukan oleh 2 orang. Yang kedua, terjalin komunikasi. Dan yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu. Dan terakhir, melalui pola sistem tertentu. B. Proses terjadinya interaksi sosial individu dengan individu. Ada 4 pola sistem di mana interaksi sosial terjadi. Nomor 1, eksidental atau kebetulan, yaitu interaksi sosial yang tidak pernah direncanakan dan tidak bisa diulang di kemudian hari. Jenis ini juga sering disebut dengan kontak sosial. Nomor 2 adalah repeat atau mengulang, yaitu interaksi sosial yang diulang namun tidak direncanakan. Contohnya menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Yang ketiga adalah reguler, yaitu interaksi sosial individu dengan individu yang terjadi secara umum hari demi hari, namun mungkin dengan tidak direncanakan. Contohnya bertemu dengan teman di sekolah. Dan yang terakhir yaitu regulate atau direncana, yaitu interaksi sosial yang dilakukan dengan direncanakan dan biasanya diatur dengan aturan tertentu. Contohnya, seorang ibu hamil bertemu dengan dokter untuk konsultasi mengenai janin yang dikandungnya. Dan yang kedua adalah interaksi sosial antar individu dengan kelompok. A. Pengertian interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial seorang individu dengan suatu kelompok merupakan hubungan timbal balik yang dipelihara oleh seorang dengan suatu kelompok. Kelompok ini mencakup sejumlah kecil, misalnya 3 orang atau kelompok yang lebih besar. Interaksi antara individu dengan kelompok adalah hubungan yang berlangsung antara kelompok individu 2 orang atau mencapai tujuannya. Interaksi antara individu dengan kelompok bisa formal, termasuk aturan, tetapi ada juga interaksi informal atau tidak terkendali atau bebas. B. Contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Yang pertama adalah seorang pelatih bola basket menentukan strategi permainan dengan tim yang dia latih. Yang kedua, seorang guru mengajar siswa di kelas. Nomor 3, seorang bupati mengadakan rapat kerja dengan bawahannya. Dan yang keempat, ulama berkhutbah kepada jamaah dalam pengajian di masjid. Dan terakhir, seorang terdakwa diadili di pengadilan. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. A. Pengertian interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh 2 kelompok atau lebih. Interaksi ini berarti dilakukan oleh kelompok yang berbeda-beda. Satu kelompok dengan kelompok lainnya dapat dibedakan berdasarkan identitas, regu, daerah, dan hal lainnya. B. Contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Yang pertama,
pertandingan sepak bola antara dua tim yang berbeda. Dan nomor 2, TNI dan Polri terlibat dalam kerjasama pengamanan kegiatan. Yang ketiga, guru dan murid sebuah sekolah mengadakan kerja bakti. Keempat, tawuran antar dua kelompok pelajar. Dan yang kelima adalah lomba antara dua desa dalam perayaan 17 Agustus. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.